Coba, ini sudah jelas saudara. Ternyata itu yang lahir tadi yang dikatakan dari Miriam tadi kan berdasarkan namanya, kalau kau baca di Matitya sana kan, dia lahir dari Roh Kudus kan begitu kan? Harus kamu namai dia siapa? Yahweh Yasua, atau disingkat namanya Yasua kan begitu kan? Ya. Ada hubungan, sudah itu namanya mata rantainya, itu yang dia bilang tadi sudah dinubuatkan itu gitu loh, sangat jelas sekali, itu tidak boleh tolak karena dia adalah Bapa yang kekal. Bapa yang kekal yang dimaksud adalah namanya Yahweh. Israel itu adalah anaknya kan begitu. Baru kita sadar nanti bahwa dia waktu jadi anak manusia yang dimaksud itu adalah Israel ini anaknya kan gitu. Anaknya datang di sini menyamar jadi manusia. Lanjut ya. Kita 41 ayat 4. Yesaya 41 ayat 4. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku Yahweh yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian aku tetap dia juga. Aku yang awal, aku yang akhir kan gitu kan? Ya, 42 ayat 8. Supaya orang lengkap ini saudara, supaya kita betul-betul itu iman kepada namanya Yahweh tadi itu, jangan Yesus. Aku ini Yahweh, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Tidak pernah namanya Yahweh itu jadi nanti patung. Oh Yahweh ini, Yesus ini sembah-sembah, kagak begitu saudara. Ya, ya. Jadi Yahweh itu ya menjadi manusia gitu. Tidak pernah nama ini kan dioper sana kemari, tidak pernah ada saudara kan begitu ya. Ya. Lanjut lagi 43 10 sampai 13 itu yang paling jelas di situ bahwa tidak ada juru selamat lain gitu ya. Jadi Yesaya 43 ini dibaca yang jelas tadi dari 10 sampai ke 13. Kamu inilah saksi-saksiku. Kamu inilah saksi-saksiku. Baru nanti kita kalau pelajari di sana di Injil sana, yang dimaksud saksi-saksi adalah nelayan. Itu sangat jelas di situ. Coba baca sampai ke 13-nya. Demikianlah firman Yahweh, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap dia. Bahwa aku tetap dia juga, nggak ada yang lain terus. Sebelum aku tidak ada Tuhan dibentuk, dan sesudah aku tidak ada. Akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya ilah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Yahweh, dan akulah Tuhan. Juga seterusnya, aku tetap dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Terus? Beginilah firman Yahweh penebusmu yang maha kudus, Tuhan Israel. Oleh karena kamu, aku mau menyuruh orang ke Babel, dan mau membuka semua palang-palang pintu penjara, dan sorak-sorai orang Kasdi menjadi tidak ada yang lain tadi itu. Kalau kita baca tadi itu sangat jelas, tidak ada yang lain. Tidak ada juru selamat lain kecuali adalah nama Yahweh gitu loh ya. Lanjut 44 ayat 6 ya. Beginilah firman Yahweh, Raja dan Penebus Israel, Yahweh semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Tuhan selain daripadaku. Akulah yang awal, akulah yang akhir. Siapa yang ngomong itu? Dia adalah Yahweh itu sendiri gitu loh, bahwa dia sudah informasikan kepada manusia yang ada kolong langit ini tidak ada yang lain gitu, bahwa dia adalah yang Esa, bahwa aku juga lah nanti yang jadi manusia yang disaksikan oleh namanya nelayan kan begitu kan. Makanya kalau engkau baca di sana namanya apa Matitya 2 ayat 18. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan Apanya satu ya.
ayat 18. Matitia. Kelahiran Yeshua Hamasia adalah seperti berikut. Pada waktu Miriam ibunya bertunangan dengan Yosef, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi dia mengandung dari Roh Kudus. Jadi ingat baik-baik ya, ditatat baik-baik kan, dia lahir dari Roh Kudus. Berarti dia adalah Roh Kudus yang menjadi manusia, gitu kan? Ya, jadi manusia. Baca lagi di Yohanan 5 ayatnya 43. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima. Coba bayangkan aja saudara ya, renungkan baik-baik. Ini adalah penyamarannya yang luar biasa. Dia menyamar datang di bumi ini. Dia bilang dia datang dalam nama Bapaknya. Nama Bapaknya siapa? Yahweh. Bernama Yahweh. Ya, dia mengomong ini sebagai apa? Sebagai manusia keturunan namanya David, ya kan? Orang Israel itu adalah anaknya Tuhan, maka mereka bilangnya Bapa gitu. Jadi dia bicara ini sebagai manusia kan gitu kan? Ya, dia datang dalam nama Bapaknya gitu. Jadi siapa namanya dia adalah Yahweh Sua gitu kan? Yahweh Sua gitu. Dicatat juga Filipi sana, Filipi 2 ayatnya 6-7. Yang walaupun dalam rupa Tuhan tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan Melainkan dia mengosongkan diri. Yang dikosongkan apa? Ayo coba saya mau tanya sama saudara ini. Makanya kita pelajar tadi. Yang dia kosongkan apa? Halo? Yang dia kosongkan itu adalah kemuliaan. Jadi datang di bumi ini dia menyamar jadi manusia ditanggalkan namanya kemuliaan tadi yang diminta oleh namanya siapa? Moses, saudara. Ya. Jadi permintaanmu ini Moses tidak bisa kan begitu. Kecuali saya juga menyamar jadi manusia, sama dengan manusia baru bisa kita ngomongkan begitu kan? Ya, ngomongkan begitu. Ya. Kamu namanya alamiah, tapi saya rohani, gak ketemu katanya, gak bisa kan gitu nah. Ya. Makanya dibilang, oke lah, saya akan tutup mukamu, saya balik belakang supaya kau yakin betul-betul saya ini bahwa saya adalah gambaran manusia bukan sapi, bukan anak lembu gitu loh ya, kan gitu ya. Sesudah tadi dia minta tadi kemuliaan tadi itu, sudah mereka bikin anak sapi belum? Ayo. Tadi kan dia minta namanya bagaimana sih tubuh kemuliaan itu, perlihatkan kegembiraan itu. Sudah mereka lakukan dosa nggak bikin anak sapi nggak? Sudah bikin anak sapi kayak gitu kan? Jadi mereka sudah bikin anak sapi tadi, akhirnya Moses bilang perlihatkan namanya kegembiraan. Kalau engkau baca namanya Keluaran 22 di sana mereka bikin anak sapi mereka dia sebakan gitu kan. Disitulah namanya kedua waktu pertama itu dipecahkan gitu kan. Akhirnya dia minta lagi tadi supaya bangsa Israel ini tidak konyol-konyol ini, makanya perlihatkan kegemilangan, perlihatkan tubuh kemuliaan, penyasaran gitu kan, ya. Kan begitu, ya. Tapi benar-benar dia ikuti, tapi dia tutup mukanya Moses berbalik bahwa Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub itu bermakhluk, berwujud kan begitu kan. Tidak sama dengan yang lain gitu. Itulah tadi yang dia bilang menanggalkan. Menanggalkan di mana? Kan begitu. Mari kita telusuri lagi. Kita lihat lagi di Matitia 17 ayat 1-2. Baca. 6 hari kemudian Yeshua membawa Kefa, Yakob dan Yohanan saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja.
Lalu Yeshua berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Dia sudah mati atau masih hidup? Ya kan? Dia masih hidup, itu langsung diperlihatkan tubuh aslinya, tubuh kemuliaan tadi yang diminta oleh Moses, saudara. Siapakah dia? Adalah Yahweh penyelamat. Dia adalah Yahweh itu sendiri, saudara. Jadi ini sangat jelas sekali, ini tidak boleh tolak lagi bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri datang di bumi, gitu kan. Dia datang di bumi, dia tidak pernah mengganti namanya, mengganti nama Isa, mengganti namanya Yesus, nggak ada, sudah tidak pernah ada perintahnya, tidak pernah ada, kan begitu, tidak pernah ada. Makanya di sana dikasih betul wanti-wanti, ya, supaya bertahan nama Yahweh. Siapa dia? Coba baca 10 ayat 2, Matius 10 ayat 22. Kan sama tadi kan bilang bahwa namamu saja yang kami masukkan. Begitu juga di dalam ini diajarkan juga supaya tetap namanya nama Yahweh. Coba baca. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Sampai kesudahannya akan selamat, sama persis namanya Yoel 2 ayatnya 32. Bagaimana bunyinya? Dan barang siapa yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Yahweh, dan setiap orang yang dipanggil Yahweh akan termasuk orang-orang yang terlepas. Kalau engkau baca itu namanya Yoel, itu kan sudah namanya penghujung, artinya nama Yahweh ini kekal. Siapa saja yang berseru kepada nama Yahweh diselamatkan. Kalau engkau tidak berseru nama Yahweh, kau berseru nama lain, itu bisa diselamatkan. Tidak pernah engkau diselamatkan. Jadi sangat jelas tadi kalau kita baca namanya Matitia tadi, Pak Yohanan 5 ayatnya 43, dia datang dalam nama Bapaknya, maupun Yohanan 17 ayatnya 6 maupun 12, baca Yohanan 17 ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Ya. 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Tidak ada sedikit pun nama ini supaya diganti. Tidak ada sedikit pun nama ini supaya diganti, saudara. Ya, makanya perlu sekali saudara ini baca, saudara berseru kepada nama Yesus, tidak pernah akan menjawabmu. Gitu? Coba kita lihat sekarang itu kan, Yesus tidak ada jawaban. Hati konyol orang. Coba kan, yang paling benar-benar gawat sekarang ini kan, orang sudah mati begitu kan, oh Yesus dapat dahsyat luar biasa. Wah, ini benar-benar doa ngawur betul-betul. Di dalam itu tidak pernah ada. Anak-anaknya itu tidak pernah dia biarkan dia kena bencana. Anak-anaknya itu tidak pernah dia biarkan untuk penyakit. Anak-anaknya itu tidak pernah mereka kalah perang, tidak ada, saudara. Dia janjikan betul-betul, kalau engkau mendengarkan baik-baik firman-Ku, maka aku akan hindarkan itu perintahnya, saudara. Ya, maka perintahnya. Makanya kalau engkau baca ayat Yohanan 8 ayat 24 sana, apa bunyinya? Ya. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu tidak percaya bahwa akulah Yahweh, itu mati dalam dosamu. Bukan saya, saudara, yang menghakimi orang. Ya? Firman itulah yang menghakimi, tulisannya seperti itu. Ya. Makanya pada waktu murid-murid penyasaran itu, ya, tunjukkan Bapak itu kepada kami, sudah cukup bagi kami. Apa jawabannya? Kalau engkau baca namanya Yohanan 14 di sana, halo, 7 sampai 9 sana baca, atau sampai 10.
Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu mengenal Bapa. Terus? Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filip kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yeshua kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filip, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau? Barang siapa melihat saya ini sudah melihat Bapa. Kurang apa lagi? Kalau yang ini diabaikan orang-orang, saudara. Ya, tadi yang bilang kalau kamu tidak percaya bahwa aku Yahweh itu tidak pernah dibaca di mimbar, dibuang. Yang dibaca itu apa? Sampingnya utusan aku ini utusan. Ya. Aku ini anak A. Itulah yang didengung-dengungkan dari mimbar, tidak pernah membaca yang lain. Ya toh? Itulah awal mulanya, jadi Tuhannya lebih dari satu, saudara. Ini sudah konyol, dan konyolnya ini yang mama matikan. Akhirnya banyak yang mati konyol di kolong langit ini. Belum sampai umurnya mati, Ya, mati karena penyakit, mati karena bencana, malapetaka gitu kan. Coba pada waktu di mimbar, oh Yesus dahsyat, luar biasa. Apanya yang dahsyat? Lu mati begitu kok dahsyat? Masa ada Tuhanmu harus kau mati itu? Bertentangan dong di dalamnya. You know? Kalau engkau mendengarkan baik-baik, maka aku hindarkan segala malapetaka. Ya kan? Pasti orang akan hafal itu, namanya Mazmur 91. 91 bahasa berapa ayat? Adalah 16 ayat. Itu adalah kenapa ini dipakai gitu loh, supaya orang betul-betul pegang namanya janji itu Tuhan, saudara, ya kan? Kalau baca namanya Mazmur 91 itu, waduh luar biasa, saudara, ya. Makanya saya hanya bisa elus-elus saudara kalau lihat orang mati seperti itu. Dia bilang Yesus itu dahsyat. Apanya yang dahsyat? Yesus itu dahsyat. Coba saudara, apakah firman Tuhan disuruh kasih nama Yesus? Tidak pernah ada. Ya. Dia adalah Yahweh itu sendiri karena dia datang dalam nama Bapaknya. Dia mengatakan itu karena benar-benar dia manusia. Yang dilihat itu adalah manusia. Iya kan, pada waktu dia mengatakan itu, emosi nggak mereka orang Israel? Bahwa aku ini adalah Yahweh itu sendiri, emosi nggak? Emosi, betul-betul mereka emosi dan emosi, saking emosinya. Ini kalau dia Tuhan kita bunuh. Ya tak? Saking emosinya tadi ini, saudara, ya. Makanya kalau engkau perhatikan teliti kitab suci, pada waktu disalib, kalau benar-benar engkau anaknya Tuhan, atau kalau engkau Tuhan sendiri pun, cobalah selamatkan dirimu, saudara, ya. Selamatkan dirimu, kan begitu, coba, ya. Ya. Selamatkan dirimu gitu kan, ya. Itulah dia buktikan betul-betul bahwa yang saya khotbahkan kemarin, dia adalah Tuhan yang hidup, kan begitu kan? Tuhan yang hidup itu dia tidak janji kosong. Akulah Tuhan yang hidup, kan katanya, kan gitu kan? Akhirnya dia buktikan pada waktu namanya manusia ini yang mereka sudah tidak kenal saat ini, ditombak dan dibunuh. Artinya dia bangkit dari orang mati. Itulah yang dia bilang, akulah Tuhan yang hidup, kan begitu kan? Bahwa Tuhan itu tidak Tuhan yang mati. Begitu juga lah tubuh tadi yang dia pakai tadi, diperlihatkan manusia bahwa itu loh tubuhmu ini, kan begitu ya. Makanya kenapa sih ada namanya 3 malam 3 hari gitu kan? Kita buktikan nanti ya, suatu saat nanti akan betul-betul ini yang sudah mati tadi akan betul-betul kapan nanti mereka benar-benar menyaksikan nanti pada waktu nanti namanya tahun namanya sesudah namanya tahun damai tadi ini, kan ada 1000 tahun namanya 1000 tahun damai. Sesudah namanya dari lahirnya tadi, sekarang kan sudah 2000 tahun. 2000 tahun. Kita ini kan mau masukin namanya tahun ke 3000 tahun. Artinya tahun damai. Tahun damai itu 1000 tahun.
Tapi penghujung nanti ini baru namanya hidup yang kekal selama-lamanya. Makanya nanti diperlihatkan semua tubuh-tubuh tadi yang mati tadi ini, mati dalam kebenarannya, makanya dibangkitkan semua hidup yang kekal, saudara. Jadi ada artinya 3 malam 3 hari, saudara. Itu dia buktikan bahwa dia adalah Tuhan yang hidup. Kalau ditanya sekarang, kenapa Tuhanmu? Sian banget Tuhanmu. Kata di luar sana, kasihan banget Tuhanmu sama babak belur. Masa sih Tuhan? Kalau dia Tuhan, kenapa dia izinkan? Kan begitu. Dia buktikan bahwa dia adalah Tuhan yang hidup, gitu loh kan? Ya. Kan saya sudah khotbahkan kemarin bahwa dia adalah Tuhan hidup, tapi bukan janji kosong. Dibunuh, disisa, disalib, bangkit pada hari yang ketiga, dan dia perlihatkan bahwa dia bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup. Itulah Yahweh yang datang di bumi ini. Tidak ada yang lain. Itulah yang tadi bilang, pendengaran kami, penglihatan kami, tidak ada yang lain. Tidak ada Yahweh, tidak ada Tuhan lain selain Yahweh. Ya. Dan nama juga pun satu-satunya, supaya nama ini kokoh teguh sampai selama-lamanya. Tidak pernah ada dia menganulir namanya. Jadi saudara kalau ditanya, sama nggak? Oh, saya dari dulu. Entar dulu saya tidak sama dengan Anda. Imannya Anda ya silakan aja. Silakan saja Anda imannya itu. Karena kalian banyak dan saya ini tinggal saya sendiri, saya tidak akan tergiur. Gitu kan? Karena saya baca kitab suci ini dari Adam sampai kepada Noah, itu hanya berapa orang? 8 orang. Maupun Sodom dan Amora juga pun tadi hanya 3 orang. Kan begitu kan? Sudah dia pakai kiasan ini. Dunia yang sekarang ini, dari Noah ini penghukuman sampai penghujung ini dikasih kiasan dengan Noah maupun Sodom dan Amora, saudara. Dikasih kiasan. Jadi tidak pernah akan bohong nanti. Namanya Matitia 7 di sana. Kalau engkau baca 13-14 sana, karena sempitnya jalan itu sedikit sekali orang yang masuk. Karena sempitnya jalan ini katanya sedikit sekali orang. Coba sekarang saudara, kalau kau ngomong masalah Yahweh, diketawain. Terus dia bilang, lo berapa orang yang panggil nama Yahweh? Katanya kan gitu kan. Coba kan, berapa orang? Ya, coba namanya Elia ini kan sudah. Coba dia panggil nama Baalmu dengan nama Aseramu. Gua mau panggil namanya Yahweh. Nanti yang menjawab dengan api, dialah adalah Tuhan. Kurang apa lagi? Lawannya berapa nabi? Adalah 900 nabi. 900 nabi ini orang di luar Israel, orang Israel seperti sekarang ini yang campur aduk, saudara. Ya, sekarang campur aduk kan begitu kan, campur-campuran nama-nama sembahan lain dimasukin ke dalam. Coba saudara, ya. Ini kalau yang tidak pernah membaca ini, coba kalau lihat kan, kalau saya ngomong, saya sudah tahu si A, si B ini, ya biasanya yang langsung mengkerut itu kan, langsung itu yang nggak pernah baca itu. Yang nafsu-nafsu itu tidak pernah membaca. Tapi kalau agak baca-baca sedikit itu biasanya santai-santai mukanya. Tapi kalau sudah begitu tuh, langsung yang meledak-meledak itu yang tidak pernah membaca. Yang ikut-ikutan tadi, yang apa di mimbar, mimbar. Kan sekarang yang mereka angkat-angkat doktornya di mimbar. Ya, dokter yang di mimbar ini bukan dia pelajari namanya kitab suci ini, tapi dia pelajari namanya buku Bapak gerejanya, saudara. Ya, buku Bapak gerejanya. Itulah yang terjadi sampai saat ini. Ya dong. Mari saudara mencatat baik-baik tadi itu apa yang saya suruh tulis, dibaca ulang lagi, supaya engkau punya pemahaman yang benar. Tanpa pemahaman yang benar, makanya sia-sialah hidupmu. Makanya diperingatkan melalui Taurat. Taurat itu galanya. Taurat itu tidak boleh dikutak-kutik. Siapa yang mengutak-kutak Taurat akan mati gitu loh kan. Coba baca
Ini kan saulang-ulang terus itu, supaya sekalipun orang baca berulang-ulang tidak pernah namanya Tuhan ini masuk firman ini masuk, ya, termasuk yang dokter-dokter yang jutaan orang itu tidak pernah masuk itu. Tetap saja mereka di mimbar itu Taurat tidak berlaku kan gitu. Taurat itu sudah tidak berlaku, sudah perjanjian baru saja kan katanya, sekalipun itu tidak ada perjanjian baru, tidak ada kan gitu. Perjanjian baru nanti ada waktunya kan gitu. Dirubah semua Israel ini, berseru kepada nama Yahweh, Yerusalem dibangun lagi, bait suci ada di situ, dan dia berdamai dengan bangsa pilihannya tadi ini kan begitu. Coba Markus 12 tadi ayat 28 sampai 29 ayat 34. Coba dengarkan itu. Markus itu kan yang lain ditulis juga, tapi yang saya ingat Markus saja, karena sama saja lah yang Luka maupun Matitia ditulis sama mereka ini. Tapi Markus 12 ayatnya 28 sampai 34. Lalu seorang ahli Torah yang mendengar Yeshua dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yeshua memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yeshua, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Yahweh Tuhan kita, Yahweh itu Esa. Kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Torah itu kepada Yeshua, "Tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yeshua melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Engkau Tuhan." tidak akan jauh dari kerajaan surga. Kalau kau buang Taurat itu sudah mau mati, nggak usah kompromi lagi. Itu sangat jelas tadi yang ngomong adalah namanya Yahweh itu sendiri. Dia tidak pernah menganuri perkataannya, saudara. Bagaimana bijaknya orang ini menjawab, maka kerajaan surga itu tidak akan jauh-jauh daripadamu, katanya, apalagi yang kurang, ya. Tapi begitu pongahnya mereka ini, mengganti nama Tuhan, mengganti nama Rasul, mengganti nama Nabi, mengganti nama Raja ini ke seenak-enak kepalanya, saudara. Kalau di tanah sama saja nama Tuhan itu sudah tahu, katanya. Coba itu namanya mulut-mulut mati, saudara, ya kan? Siapa saja yang namanya menyatakan Taurat itu sudah mati selama dia hidup secara roh, itu mati. Kenapa kita tahu mati? Ya itu tadi, bencana, penyakit, kan begitu kan. Coba kalau sudah kena corona kayak napasnya nggak engak, saudara. Coba kan kurang apa lagi? Corona itu, saudara, sampai mulut-mulutnya, saudara, itu warning sebenarnya, saudara, ya. Maka kalau saudara itu sakit-sakitan, introspeksi dirimu, ya, kenapa lu sakit-sakitan, kan begitu kan, ya, raba dirinya, pasti ada yang salah ini, kan gitu kan, ya. Saya raba, saudara, ya, saya sudah 21 tahun itu nggak obat, nggak dokter, ya ginilah, sehat-sehat saja gitu kan. Dulu sakit-sakitan gitu kan, saya sakit-sakitan, akhirnya Tuhan singkapkan melalui pembacaan kitab suci tadi, iman ada, Yahshua lah, Yahweh adalah Yahshua itu sendiri. Yahweh jadi manusia, kan begitu. Yahweh lah Tuhan, tidak lain. Saya buktikan bahwa Yahweh itu dahsyat, luar biasa, kan gitu. Dahsyatnya luar biasa. Nggak mau dahsyat bagaimana 21 tahun? Obat nggak minum, dokter nggak pernah dokter, sehat-sehat saja, tidak pernah mondar-mandir lagi ke rumah sakit. Sebelumnya dulu tidak mengakui nama Yahweh, mondar-mandir ke rumah sakit. Oh iya, obat terus, minum obat terus, tapi tidak pernah sembuh, sakit terus. Itulah akibatnya, ya. Salah nangkap, mengganti nama, meninggalkan nama. Kejahatan itu, kalau kau melupakan nama Yahweh, adalah jahat gitu loh. Ditulis oleh Hakim-Hakim 3 ayat 7 terakhir, baca. Jadi kejahatan itu adalah, ya, dikatakan jahat itu kalau engkau namanya meninggalkan Yahweh, melupakan namanya Yahweh.
Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Yahweh. Mereka melupakan Yahweh Tuhan mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyerah. Jadi kau ini jahat, kalau kau tidak sudah mengganti-ganti namanya Yahweh itu, sudah kau jahat, kau mati. Dia nggak mau peduli, lo mau dokter segala macam. Lo saja pun orang asing, oh itu anaknya saja dia bilang, celakalah kamu ahli-ahli Taurat, celakalah kamu ahli-ahli Taurat. Hanya orang pada waktunya Matitia 23 mungkin mereka tidak baca. Kalau mereka baca itu yang dokter-dokter itu, oh tunggu kamu dokter-dokter, ya ini sudah ada tanda-tanda. Ya, kalian nanti tidak kembali yang benar mengajari orang yang benar, pasti kalian mati konyol. Sama peringatkan. Si pendeta-pendeta dari mimbar itu, ya, yang menolak-nolak namanya Tauratnya ini, yang mengajari orang lain yang tidak benar, tunggu waktunya. Itu sudah saya baca tadi firman-firman, ya, ya. Sudah saya baca, siapapun dia pendengarnya, kan gitu mencatat nanti, gitu kan, mencatat supaya kembali yang benar, kembalilah kepada Tauratnya. Tauratnya itu kekal. Sajalah mari kita. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan firman Tuhan, sudah selesai ibadah juga pagi ini. Biarlah itu firman tadi Tuhan ada di hati kami. Biarlah firman itu yang menuntun bimbing kami sampai datang kedua kalinya, mendapat kami tetap setia Tuhan dalam kebenaran. Terpujilah nama Tuhan Yesus Mesias sampai selama-lamanya.